ya, fayat ruku, maka dia juga boleh meninggalkan laha baginya al-kulla akan semuanya. Jika ada seorang laki-laki menceraikan istrinya sebelum hubungan badan, ya, pagi akad nikah, siang diceraiin, dia belum dijima, maka si laki-laki punya hak setengah akan mahar yang telah diberikannya. Ya, jadi hukum asal mah adalah dibagi setengah. Jadi setengah buat si perempuan, si istri yang diceraikan langsung sebelum dijima. Nah, setengahnya lagi buat si laki-laki yang belum sempat menjima istrinya. Tapi andai kata si perempuan mau mengikhlaskan semuanya, itu diperbolehkan. Begitu pula dengan laki-lakinya. Kalau laki-lakinya mau mengikhlaskan semuanya, dia nggak ngambil apapun, maka itu juga diperbolehkan. Nah, kemarin Pak, ya total sekarang kalau ditotal gede loh, hampir 50 juta loh. Gedungnya semua, foto-foto segala macam. Seandainya ada orang yang ngelamar, ya bawa-bawaannya, serah-serahannya 50 juta. Berani nggak kita ngomong, nak, kamu ngelamar anak ibu dengan emas kawin 10 gram misalnya. Terus kamu ngasih uang seserahan 50 juta. Gimana nak, kalau duit 50 juta ini kamu daftarin sama anak ibu buat pergi haji. Atau kamu ambil rumah, nanti kamu selesai nikah, kamu cicil berdua. Dibandingin kamu pakai buat resepsi pernikahan. Hari itu dimakan, hari itu habis, besok kamu pusing. Itu matematika pasti nombok, ya. Ya udah ala kadarnya keluarga, saudara-saudara misalnya gitu. Setidaknya selesai kamu nanti nikah, kamu punya tempat tinggal. Atau kalau emang udah punya tempat tinggal, kamu daftar haji, kelak nanti kamu bisa berangkat berdua. Tuh, kan indah. Daripada duit 50 juta, 30 juta, 20 juta habis begitu aja. Mending kalau sukses, kalau kagak sukses jadi omongan. Yang gak saya suka itu hajatan mabok, joget-joget. Bapak ibu secara gak langsung sebagai tuan rumah berarti memfasilitasi orang berbuat maksiat. Kelak nanti di akhirat masuk neraka nih orang-orang yang mabok tadi. Bapak ibu yang ditanya duluan, kenapa kamu bikin hajatan orang-orang sampai bisa mabok di tempat kamu? Buat ngingetin supaya ntar di akhirat bapak ibu gak nuntut saya. Kan yang saya khawatirin gitu doang. Orang gak dibilangin Pak Ustadz, oh dapuranmu. Sering banget lah saya ngomongin ya. Hati-hati, tanggung jawab nanti di akhirat ya. Makanya saya kalau ada acara-acara gitu, mohon maaf, bapak ibu punya hajatan, saya nggak datang bukan apa-apa ya. Kalau saya datang, saya dosa bapak ibu, karena saya membiarkan mereka mabok. Kan nggak mungkin saya acak-acak, weh bubar, kan nggak mungkin. Makanya biar sama-sama enak, saya kagak datang, biarin aja. Dosa-dosain diri ya kan, gak usah ngajak-ngajak maksudnya. Yaghfir lana wa liwalidina amin. Kita lanjutkan kembali masih pada surah Al-Baqarah ayat 237. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, melanjutkan tentang perceraian atau talak. Wa in talaqtumuhunna, dan jika kamu menceraikan mereka.
Jika ada seorang laki-laki menceraikan istrinya, min qabli an tamassuhunna, sebelum kamu menjima mereka, sebelum hubungan badan, pagi akad nikah, siang diceraiin. Ada nggak? Ada. Zaman sekarang belum lama di Palembang, pagi akad nikah, sorenya diceraiin. Ya tentunya ada berbagai masalah ya, kita nggak tahu ya, tapi bisa saja terjadi. Wa qad faradtum, padahal telah kamu tetapkan lahuna bagi mereka, bagi si perempuan, faridotan akan mahar. Padahal udah diucapin maharnya ya sama si wali ya kan, saya nikahkan dan kawinkan kamu Fulan bin Fulan dengan putri saya bernama Fulanah binti Fulanah dengan mas kawin apa misalnya mobil Mercy tunai, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulanah dengan mas kawin tersebut tunai. Jadi udah ditetapkan maharnya, tapi belum sempat dijima, akad kemudian diceraiin. Nah, ibarat mobil belum di starter ya. Fanisfu ma faradtum, fanisfu maka bayarlah setengah ma akan sesuatu faradtum yang telah kamu maharkan. Jadi wajibnya itu cuman separuh kalau seandainya belum sampai dijima. Yajibu maka wajib hal tersebut lahunna bagi mereka, bagi si perempuan, wa yurja'u lalu dikembalikan lakum kepada kalian an-nisfu dengan setengahnya. Jadi seandainya si perempuan itu nggak mau, ya berdosa dia, karena dia belum dijima, maka si laki-laki punya hak setengah dari apa yang telah diberikannya. Illa kecuali, lakin tetapinya, ayyafuna mereka memaafkan, ya maksudnya memaklumi, maksudnya az-zaujati yaitu kaum istri di sini, fayatruknahu lalu mereka meninggalkan atau memberikan hal tersebut, au ya'fu atau memaafkan mereka kaum istri di sini, alladzi kepada orang yang mana biyadihi di dalam genggaman kekuasaannya, mana artinya tangan ya, di dalam tangannya maksudnya dikuasakan baginya uqdatun nikah yaitu akad nikah, wahwa yakni maksudnya itu az-zauju si suami ya, fayat ruku maka dia juga boleh meninggalkan laha baginya al-kulla akan semuanya. Di sini sebutin boleh juga dikembalikan semuanya andai kata si perempuan itu memaklumi atau memaafkan ya. Jadi misalnya udah ditetapin tadi ya, mas kawinnya mobil Mercedes. Lah si perempuannya ini, mas sampean belum menjima saya, belum hubungan badan kita ini, ya udah nggak usah bayar setengahnya, udah ambil aja semuanya, semobil-mobilnya nggak usah buat saya. Nah itu diperbolehkan. Nah kalau yang kemarin saya sampaikan berhubung di Indonesia akad nikahnya murah, ya itu makanya dilepas gitu aja karena akad nikahnya murah. Nah boleh juga si suaminya yang mengikhlaskan, aslinya dia dapat setengah nih ya, mas ini sampean kan belum menjima saya, ya udah mobilnya kita jual, hasilnya kita bagi paro. Nah kata suaminya nggak usah, saya udah terlanjur akad nikah sama kamu, udah buat kamu aja, yang penting hari ini kita cerai. Nah itu juga boleh ya. Jadi hukum asal mah ya, hukum asalnya adalah dibagi setengah. Jadi setengah buat si perempuan, si istri yang diceraikan langsung sebelum dijima, nah, setengahnya lagi buat si laki-laki yang belum sempat menjima istrinya. Tapi andai kata si perempuan mau mengikhlaskan semuanya, itu diperbolehkan. Begitu pula dengan laki-lakinya. Kalau laki-lakinya mau mengikhlaskan semuanya, dia nggak ngambil apapun, maka itu juga diperbolehkan. Nah kemarin sempat saya singgung kenapa ini jadi bahan ya dalam syariat Islam, karena adat ya bangsa Arab, bahkan mungkin bukan cuma bangsa Arab ya,
bangsa Eropa, termasuk mungkin zaman dulu di bangsa Asia, bangsa kita Indonesia, akad nikah itu maharnya mahal Bapak Ibu. Ya, akad nikah zaman dulu itu mahal-mahal. Makanya orang zaman dulu, orang-orang kita ya, itu kakek nenek Bapak Ibu nih pasti punya tanah gede-gede. Karena zaman dulu itu salah satu maharnya itu kebanyakan tanah. Ya, karena memang kalau untuk orang Indonesia kan gak pati banyak duit lah. Ya biasanya tanah tuh. Nah, seiring berjalannya waktu, ya kalau di Indonesia sudah mengalami pergeseran. Tapi kalau di Barat, di Arab itu sampai sekarang mahar atau mas kawin itu masih mahal. Kemarin sempat saya singgung misalnya, kalau di Arab Saudi sendiri dan sekitarnya ya, bukan Arab doang, Arab Saudi dan sekitarnya, Turki, Mesir, Yaman dan seterusnya itu, mas kawin itu, mahar itu Bapak Ibu, ya paling murah itu 100.000 real. Jadi kalau sekarang real 4.000 aja, kali 100.000 berapa? 400 juta ya, 400 juta. Buat mahar doang itu belum resepsi. Ya, buat mahar doang. Ditambah kerajaan Saudi itu dia punya peraturan orang yang mau nikah itu wajib punya rumah, walaupun cuman sekedar apartemen. Kalau bahasa kita rumah susun. Ya walaupun tinggalnya di rumah susun, wajib punya rumah. Jadi syaratnya nggak gampang, udah wajib punya rumah, terus yang kedua mas kawinnya 100.000 real, yang kalau dirupiahin kurang lebih 400 juta. Nah itu kalau diterapin di Indonesia banyak jomblo ntar kagak kawin-kawin. Lah kita nih orang Indonesia alhamdulillah murah banget. Oh berarti itu remeh dong? Enggak. Sebab kata Nabi juga sebaik-baiknya perempuan yang dinikahi adalah yang maharnya murah. Ya, kata Nabi sebaik-baiknya perempuan yang dinikahin itu adalah yang mas kawinnya murah. Jadi sebetulnya ini balance ya, seimbang. Laki-laki diperintahkan untuk memberikan yang maksimal, tapi perempuan juga memberikan kesempatan buat laki-laki bisa menikahi dia dengan mahar yang minimal. Nah, jadi sama-sama balance ya, biar laki-lakinya menghargai perempuan dan perempuannya juga menghargai laki-laki. Jadi bukannya saling tumpang tindih, yang laki-laki pengennya murah, yang perempuan pengennya mahal, kagak ketemu itu. Dan zaman sekarang mohon maaf ya, banyak rumah tangga yang hancur ya berawal gara-gara mas kawin Bapak Ibu. Nggak sedikit loh. Ini mohon maaf nih ya, ini saya nemuin beberapa fakta soalnya. Orang-orang gitu yang muda-muda curhat sama saya. Kenapa sampai cerai, kenapa sampai pegatan? Berawal dari mahar yang nggak disepakati. Berawal dari mas kawin yang nggak disepakati setar awalnya itu. Jadi misalnya si laki-laki mampunya cuman beli 5 gram emas. Saya cuma bisa ngasih kamu cincin 5 gram emas, ya. Lawang keluargamu udah minta 20 juta buat resepsi, ya aku cuma bisa beliin cincin 5 gram. Lah orang tuanya minta 20 gram, mintanya gelang. Kalau cincin maunya 10 gram 10 gram. Sementara kemampuan si laki-laki cuman 5 gram. Ya akhirnya dengan berat hati si perempuan nerima. Dengan berat hati bukan ikhlas. Itu hati-hati kayak gitu Bapak Ibu. Itu ibarat bom itu tinggal nunggu meledaknya doang. Benar. Akhirnya diterima sama keluarganya. Yaudah gak apa-apa dah 5 gram dah. Terus gimana lakinya udah telanjur mepet aja ya kan. Perempuannya juga anak saya udah telanjur cinta. Lu dibendah. Akhirnya dinikahin tuh. Ya, suatu ketika ada masalah rumah tangga. Ya, laki-lakinya punya masalah sama istrinya. Istrinya ngadu ke emak bapaknya. Bu, Pak, suami saya gini. Langsung tuh keluar tuh yang dulu-dulu tuh. Yang gara-gara 5 gram itu. Kan udah bapak ibu bilang dulu. Jangan nikah sama dia, susah. Ngasih aja cuma 5 gram. Kan kita mintanya 10 gram tuh. Diungkit. Apalagi zaman sekarang, mama bapak-bapak sekarang kebanyakan provokator. Ya. Bukannya dibaik-baikin, udah gak apa-apa terima gitu ya. Ini malah di kompor-kompor. Ya. Jadi gak sedikit, cuma gara-gara mahar. Ya alhamdulillahnya orang Indonesia itu ngikutin sunnah Nabi, maharnya murah. Tapi di sisi lain laki-laki juga harus tahu diri, maksudnya gitu. Kalau emang mampu lebih ya
kasih lebih. Jadi sama-sama seimbang. Nah, berkaitan dengan mas kawin mahar ini, kenapa Nabi ngajarin seperti itu? Ya, laki-laki disuruh maksimal, sedangkan perempuan disuruh minimal, supaya ada saling memilikinya, Bapak Ibu. Ya, apalagi mohon maaf zaman sekarang nih, pelajaran nih, ya buat Bapak Ibu semua, secara khusus, ya buat anak cucu kita. Nikah itu sebetulnya mah murah, ya. Orang Nabi aja pernah nikahin sahabatnya dengan besi doang. Kalau bahasa kita tuh emur, dipakai buat cincin. Sebetulnya nikah itu murah. Yang mahal itu apa? Apa yang mahal? Gengsinya. Nah, apa yang mahal? Gengsinya. Nikah mah murah. Nabi pernah nikahin, ada sahabatnya, Nabi saya senang sama perempuan itu, ya udah lamar. Biasanya kagak punya apa-apaan. Tuh ambil. Ya kalau bahasa kita di tempat pengelolaan lah gitu ya. Cari yang berharga di situ apa kek? Ya kuningan kek apa kek? Dia nemu besi. Ya kalau bahasa kita emur lah ya. Ambil sini. Wah itu udah jadiin cincin buat mahar. Jadiin mana? Punya duit gak buat resepsi? Gak punya Nabi. Ya udah sahabat yang kaya-kaya dipanggilin suruh sumbang korma. Abu Bakar, Umar, Utsman yang kaya-kaya. Ayo sumbang nih. Sahabat kita mau nikah. Jadi udah tuh. Itu Nabi ngajarin kepada kita aja dengan simpel, dengan sederhana. Ya. Nah zaman sekarang mohon maaf, kita yang umat Islam ngakunya umat Nabi Muhammad, tapi pengennya poya-poya, gengsi, nggak punya duit sampai minjem-minjem, modal cuma 5 juta, pengen pakai terop, pengen undang campur sari, wah beres ngutang lagi pokoknya tuh. Bener. Ini sih tips aja ya, buat Bapak Ibu boleh ngikutin boleh enggak. Susah kalau udah gengsi itu susah. Saya udah sampai bebusa ngomong gini tetap aja nggak dipakai. Ya. Jadi saya sih cuma nyaranin aja. Seandainya Bapak Ibu punya duit, anak punya duit, atau kebetulan kalau ibu bapak yang ngebesan ya, memberikan uang atau nerima besan berarti yang ngasih ya, yang nerima. Mendingan duitnya dipakai buat daftar haji. Ini sih saran aja. Atau misalnya buat ngambil rumah lah. Daripada buat mohon maaf tanpa mengurangi dukungan untuk pesta resepsi ya. Lebih baik duitnya dipakai buat gituan daripada dipakai buat resepsi habis begitu aja. Seandainya ya, seandainya ada orang ngelamar anak ibu bapak, ya total sekarang kalau ditotal gede loh, sampai 50 juta loh, gedungnya segala macem, ya foto-foto segala macem. Seandainya ada orang yang ngelamar 50 juta, ya bawa-bawaannya, serah-serahannya 50 juta. Berani nggak kita ngomong, nak kamu ngelamar anak ibu dengan emas kawin 10 gram misalnya, terus kamu ngasih uang seserahan 50 juta, gimana nak kalau duit 50 juta ini kamu daftarin sama anak ibu buat pergi haji, atau kamu ambil rumah nanti kamu selesai nikah kamu cicil berdua, dibandingin kamu pakai pengen buat resepsi pernikahan, hari itu dimakan, hari itu habis, besok kamu pusing, ya kan pasti nombok. Walaupun banyak orang hajatan ngarepinnya lebih, nggak mungkin, itu matematika pasti nombok. Ya, coba Bapak Ibu pikir deh. Ini saya ngajak mikir secara logika yang manfaat ya, bukan ngajak pikir secara gengsi. Kalau gengsi ya udah bikin acara segede-gedenya. Kalau perlu di Monas, tutup Monas. Ya, ini saya ngajakin secara logikanya. Atau ada orang misalnya ngasih duit 30 juta, gimana kalau duitnya buat DP rumah? Cari rumah yang murah ya, BTN yang murah kan banyak tuh, cicil deh tuh setiap bulan. Udah gak usah pakai resepsian lah, ya udah ala kadarnya keluarga, ya udah ngundang kanan kiri ya, atau saudara-saudara misalnya gitu. Setidaknya selesai kamu nanti nikah, kamu punya tempat tinggal. Atau kalau emang udah punya tempat tinggal, misalnya seandainya orang ada, setelah kamu nikah kamu daftar haji, kelak nanti kamu bisa berangkat berdua, tuh kan indah. Daripada duit 50 juta, 30 juta, 20 juta habis begitu aja. Mending kalau sukses. Kalau kagak sukses jadi omongan ya? Jadi omongan. Hajatan yang kono dagingnya keras. Ada aja diomongin. Daging opor. Gak sedikit. Mau minum airnya udah ada. Esnya kagak manis. Malah dicacat, malah dijelekin. Gak sedikit kan? Gara-gara uangnya ngepres, maksain buat bikin resepsi. Saking apa? Gengsi. Daripada diomongin, ya kan?
Ya ini sih boleh dipakai boleh enggak terserah bapak ibu. Pokoknya mah yang manfaat saya kasih tahu. Ya kalau ibu pengen manfaat, bapak pengen manfaat, ya mendingan duitnya dipakai buat DP rumah, ketahuan. Cari yang DP 25 juta, 30 juta ya kan. Udah nak kamu gak usah resepsi-resepsian. Terus sekarang resepsi besoknya kamu ngontrak ngapain? Ya kan nyusahin ibu bapak. Siapa yang susah? Bapak ibunya. Ya kan coba kalau ngambil rumah. Seenggaknya dia semangat buat kerja. Cicil tuh rumah bayar sejuta. Akhirnya selesai lunas. Enak, bapak ibu kagak pusing. Anak punya rumah dengan hasil sendiri. Sama-sama bangga. Tapi kalau cuma bikin resepsi, bangganya sehari doang. Wah itu enak ya makanannya. Itu kalau enak. Wah ini resepsi yang campur sarinya artisnya terkenal ya. Wow. Terkenal di dunia goib sampai-sampai. Udah sehari itu doang, besok-besok kagak bakal dipuji lagi bapak ibu. Emang dipuji lagi besok-besok? Kagak. Ada lagi hajatan yang dipuji, hajatan yang selanjutnya. Yang hajatan kita ditinggalin, nggak diingat-ingat lagi. Nah ini faktanya kayak gitu. Ya, apalagi kalau sampai maaf nauzubillah kita ngundang dangdutan. Saya nggak ngarahin dangdutan ya. Saya juga senang dangdut. Yang saya nggak suka kan dangdut campur sari sambil mabok, itu yang saya gak suka. Dangdut mas saya juga doyan, Roma Irama aja saya doyan, LP Sukaisi, Epi Tamala, ya, Megi Z, saya hafal semua orang saya doyan pencipta dangdut. Ya. Yang gak saya suka itu hajatan mabok, joget-joget. Bapak ibu secara gak langsung sebagai tuan rumah berarti memfasilitasi orang berbuat maksiat. Kelak nanti di akhirat bapak ibu yang ditanya. Masuk neraka nih orang-orang yang mabok tadi, bapak ibu yang ditanya duluan. Kenapa kamu bikin hajatan orang-orang sampai bisa mabok di tempat kamu? Berapa kali saya ngomong kayak gini nih, ya. Buat ngingetin supaya ntar di akhirat bapak ibu nggak nuntut saya. Kan yang saya khawatirin gitu doang. Orang nggak dibilangin Pak Ustadz, oh dapuranmu. Sering banget lah saya ngomongin ya. Hati-hati, tanggung jawab nanti di akhirat. Ya. Makanya saya kalau ada acara-acara gitu mohon maaf, bapak ibu punya hajatan ya, sekali lagi mohon maaf. Ini biar sekalian fair aja, bapak ibu bikin hajatan. Saya nggak datang bukan apa-apa. Ya, kalau saya datang saya dosa bapak ibu karena saya membiarkan mereka mabok. Kan nggak mungkin saya acak-acak. Ya jujur aja, ini jujur-jujuran. Ya. Kan nggak mungkin saya datang ke tempat pernikahan bapak ibu, hajatan bapak ibu terus saya acak-acak. Bubar. Kan nggak mungkin. Makanya biar sama-sama enak saya kagak datang. Makanya jangan diomongin, kadang ada yang nggak tahu diri. Pak Ustadz nggak keluar. Yang salah ini sampean dewa orang mabok dilayanin. Ya kan? Ini mohon maaf nih. Jadi sadar diri aja. Bukan hajatan toh ini semua apaan, kumpul-kumpul kayak mau seserahan kayak mau lamaran kayak mau debus kembar mayang kayak. Kan adatnya kita kumpul-kumpul. Jangankan nikahan orang meninggal aja kumpul-kumpul. Kenapa Pak Ustadz nggak keluar? Yang diomongin kagak penting. Ngomongin orang, ngomongin ini, ngomongin kejelekan, ketawa ketiwi, emang pantes? Kalau bahasa guru saya tuh wong Jawa tapi orang Jawani. Ada orang meninggal kumpul ketawa-ketawa, wow, emang pantes? Agak pantes. Coba deh. Makanya saya kagak ikut kumpul. Kalau saya ikut kumpul saya dosa karena nggak ngingetin. Mendingan saya pinggir ya kan, saya pindah, saya kabur, biarin aja. Dosa-dosain diri ya kan, gak usah ngajak-ngajak maksudnya. Jadi supaya bapak ibu gak salah paham, bapak ibu bikin hajatan kok Pak Ustadz gak keluar? Ya gak keluar, orang maksiat semua isinya. Kalau saya keluar pasti kan saya larang. Dan tentunya juga orang pada minggir, ntar malah kasihan bapak ibu malah kagak dapet saweran. Ya kan, seandainya nih saya datang ya kan, bapak ibu lagi kumpul ya kan, senang-senang ketawa-ketawa ngomongin nasib ya kan. Nah, terus saya tiba-tiba datang, pasti langsung cep diem. Diem Pak Ustadz. Ya kan? Nah itu kan merusak suasana juga. Makanya saya kagak keluar. Itu ya. Jadi biar nggak salah paham. Ya. Nah balik lagi ke masalah mahar pernikahan, mas kawin. Ya. Jadi hakikatnya mas kawin itu sebetulnya baru wajib dibayarkan sepenuhnya kalau dalam keadaan sudah dijima. Dan itu pun kalau mas kawinnya ditetapkan. Ya. Kalau mas kawinnya ditetapkan. Tapi kalau nggak ditetapkan nanti ada mahar misil namanya, mahar yang disetarakan. Ya, jadi seandainya kemarin saya beri contoh ya,
Ada seorang laki-laki menikahkan seorang pemuda tanpa menyebutkan mas kawin. Bapak-bapak nih ngomong nih, pemuda, kamu saya nikahkan dengan anak saya, Fulanah binti Fulanah. Nggak nyebutin mas kawin dengan mas kawin tunai, nggak ada. Cuman nyebutin gitu doang. Kamu saya nikahkan dengan anak saya, putri saya yang bernama Fulanah binti Fulanah hari ini juga, tanpa menyebutkan mas kawin ya. Lalu si orang tersebut ngomong, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulanah. Itu sah Bapak Ibu tanpa mengucapkan mahar. Nah, timbul pertanyaan sekarang, lah terus kalau seandainya ya udah akad nikah kok belum sempat dijima, apa yang harus dikeluarkan dan apa yang harus dikembalikan? Lawang belum sempat ngucapin maharnya. Nah, ini yang disebut dengan mahar mithil. Ya, mahar mithil itu adalah mahar yang seumpama, baik jadi maupun tidak jadi, ada istilah mahar mithil. Saya ambil yang jadi aja deh ya. Seandainya kok jadi, ya udah akad nikah selesai. Ya, malam hubungan badan, maka besok wajib bagi si laki-laki menyerahkan mas kawin atau menyerahkan mahar itu. Lah kan kagak disetapin, berarti bisa bebas dong, 50.000 kayak 100.000. Nggak bisa, tetap ada peraturan dalam fikih. Apa itu mahar misil? Yaitu mahar yang disesuaikan dengan adat yang berlaku. Misal dulu kakaknya atau adiknya kalau dia pernah kawin, berapa jumlah maharnya? Oh dulu kakak saya dimaharin misalnya dengan 1 juta misalnya gitu ya. Oh dulu adik saya dimaharin mas kawinnya 2 juta misalnya gitu. Maka bisa diambil tengah-tengahnya, yaitu berarti 1,5 juta. Atau seandainya kakak adiknya belum nikah ya, lingkungannya sudah banyak yang nikah, ya udah tanya lingkungan teman-temannya, saudaranya, kamu waktu dinikahin maharnya apa? Oh saya maharnya 2 gram anting misalnya gitu, atau 2 gram cincin emas misalnya, ya udah dipakai. Nah itu yang disebut dengan mahar misil. Jadi mahar yang dikembalikan disesuaikan dengan adat atau yang biasa dilakukan di lingkungan tersebut. Wa an Ibnu Abbas, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang dimaksud di sini tadi ya, alladzi biyadihi uqdatun nikah, orang yang dia punya kekuasaan terhadap akad nikah, menurut Sayyidina Ibnu Abbas, al-waliyu, yaitu seorang wali, maksudnya wali nikah. Idza kanat, ketika adanya si perempuan mahjurotan, ya mahjuroh, tidak boleh tasarruf maksudnya. Fala haraja, maka tidak berdosa fi dzalika, akan hal tersebut. Jadi kalau seandainya perempuan nggak mau ngembaliin atau perempuan tidak memaklumi sepenuhnya, maka diperbolehkan juga bagi si wali, walinya si perempuan ya. Kalau misalnya bapaknya masih ada ya berarti bapaknya, kalau bapaknya udah meninggal ya berarti saudara kandung, kakaknya yang laki-laki atau adiknya yang laki-laki. Diperbolehkan untuk memutuskan ini maharnya ini dikembalikan atau dikasih cuman setengah gitu. Wa antafu, dan juga bahwa memaafkannya kamu, mubtada menjadi mubtada, khobaruhu yang khobarnya itu aqrabu littaqwa, aqrabu lebih dekat littaqwa kepada ketakwaan. Maksudnya kalau andai kata dimaafin, ya udah ikhlasin aja semuanya, balikin maksudnya gitu, itu lebih dekat dengan takwa, berarti pahalanya lebih banyak. Ya kan belum dijima, belum hubungan badan ya. Walatan saul fadla, walatan sau, dan juga janganlah kamu melupakan al-fadla, akan keutamaan atau karunia, bainakum, di antara kalian. Ai maksudnya ayat tafaddola, yaitu saling mengutamakan ba'dukum, sebagian kalian, ala ba'din, atas sebagian yang lain. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima, dengan perkara ta'maluna yang kalian lakukan, itu basirun, maha mengetahui. Fayujazikum, maksudnya Allah akan membalas kepada kalian bihi, dengannya, maksudnya dengan pahala amal-amal yang kita perbuat. Nah ayat selanjutnya ini luar biasa nih. Hafizu, jagalah oleh kalian, ala sholawati, atas solat-solat. Ya, sholawat itu jamak dari solat-solat, tapi solat di sini maksudnya adalah solat yang biasa kita lakukan ya, bukan sholawat Nabi, bukan. Al-khomsi, yang 5 ya, solat yang 5 dijaga, biada iha, dengan cara menunaikannya, menunaikan solat 5 waktu, fi auqotiha, dalam waktu-waktunya.
Wasolatil wusto, dan sholat wusto. Sholat wusto itu sholat pertengahan. Apa yang dimaksud sholatul wusto? Hiya, adapun sholatul wusto menurut beberapa ulama terjadi khilafiyah, yaitu al asru, sholat asar. Ada yang mengatakan sholat wusto itu adalah sholat asar. Awis subuhu, ataupun sholat subuh. Awis zuhru, atau ada juga yang mengatakan sholatul wusto adalah sholat zuhur. Au ghairuha, atau selainnya. Aqwalun, ada berbagai qaul, ada berbagai pendapat. Wa afrodaha, dan disendirikannya sholatul wusto, ya sholat pertengahan, bidzikri, dengan penyebutannya, lifadliha, karena keutamaannya. Jadi kan Allah nyebutin hafizu ala sholawat, jagalah sholat 5 waktu. Kok disendirikan lagi wasolatil wusto? Kenapa disebutin wasolatil wusto? Itu maknanya adalah untuk keutamaan dari sholatul wusto itu sendiri. Adapun untuk sholatul wusto, sholat pertengahan, ulama khilafiyah. Ya, ada yang mengatakan itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, macam-macam. Yang jelas kalau menurut tafsir Jalalain, yang dimaksud sholatul wusto tetap sholat wajib. Ya, jadi bukan sholat tahajud. Cuman ulama khilafiyah beda pendapat. Waqumu, dan berdirilah kalian, kata Allah, lillahi, untuk Allah, fi sholati, di dalam sholat. Nah, ini juga menjadi syariat dalam fikih. Untuk sholat wajib, wajib berdiri. Qanitina, dengan keadaan taat, ya semuanya. Kila dikatakan mutiina, yaitu taat atau patuh, liqaulihi, karena adanya ucapan Nabi Muhammad SAW. Kullu kunutin, setiap lafadz kunut, kunut di sini bukan doa kunut, tapi yang qanitin tadi itu ya. Qanitin itu dalam bahasa Arab diambil dari kata qonata. Setiap yang diambil dari masdarnya qonata atau qaf nun ta itu kunut, ya, fil Qur'ani, di dalam Quran, fahuwa, maknanya adalah itu ta'atun, ta'at. Rawahu Ahmad, meriwayatkan hadis Imam Ahmad, wa ghairuhu, dan selainnya Imam Ahmad. Wakila, dan dikatakan juga qanitin itu yaitu sakitina, diam khusyuk, ya, li hadis Zaid bin Arqamah, karena adanya hadis dari sahabat Zaid bin Arqam. Kunna, adalah dulu kami, kata beliau, natakallamu, berbicara fi sholati, di dalam sholat. Jadi sahabat Zaid bin Arqam bilang, saya dulu waktu awal-awal masuk Islam itu sholat sambil ngobrol, ya. Gimana daganganmu kali ini? Wah hari ini pahit saya. Lagi sholat, bukan sebelum sholat. Ya zaman dulu kan sahabat belum tahu, ya. Jangankan ngobrol, orang yang mabok aja ada. Ya dulu pernah kita bahas tuh. Jangankan ngobrol, sholat sambil minum aja ada. Nah, dulu belum tahu dan syariatnya belum sampai situ. Nah, sahabat Zaid bin Arqam bilang, dulu saya sholat pernah sambil ngobrol. Hatta nuzilat, sampai diturunkanlah ayat, fa umirna, maka diperintahkanlah kami, bisukuti, untuk diam. Wa nuhamirna, maka dilaranglah kami, anil kalami, dari berbicara. Rawahu Syaikhani, meriwayatkan hadis Imam Bukhari dan Muslim. Fa in khiftum, maka jika takut kalian, min aduwin, dari musuh. Ya, ini kalau dalam keadaan darurat, kita takut sama musuh, atau mungkin kita lagi dalam keadaan kurang sehat, ya, atau kita dalam keadaan kurang baik, darurat lah intinya. Ausailin, atau dalam keadaan banjir, ya, bisa jadi keadaan bencana lain, misalnya gempa bumi, ya, dan sebagainya. Ausabuin, atau ada hewan buas, maka sholat kita farijalan, boleh sambil jalan. Boleh sholatnya sambil jalan kaki. Jam'u rojilin, jamak dari lafaz orang yang jalan, rojil itu. Ai, maksudnya masyatan, yaitu sambil berjalan kaki. Solu, sholatlah kalian. Selain sambil jalan, aurukbanan, boleh juga sambil naik kendaraan. Jam'u rokibin, jamak dari lafaz rokibin. Rokibin artinya orang yang berkendara. Ai, maksudnya kaifa amkana, sebagaimana saja memungkinkan bagi kita, mustaqbilil kiblati, baik dalam menghadap kiblat, au ghairiha, atau tidak menghadap kiblat. Wayumi'u, dan juga memberikan isyarat, ya, atau membedakan dalam sholat birruku'i, antara ruku' wa sujudi, dan sujud. Jadi harus dibedain
antara ruku dan sujud, walaupun sholatnya sambil jalan atau sambil berkendara atau sambil duduk. Fa'idza amintum, maka tatkala telah aman kalian, minal khaufi, dari rasa takut, fadhkuru, maka ingatlah oleh kalian Allah akan Allah. Aisallu, maksudnya sholatlah kalian, kama allamakum, sebagaimana Allah mengajarkan kepada kalian, ma akan sesuatu, lam takunu, yang dimana tidaklah dahulu kalian itu ta'lamuna, mengetahuinya. Ai maksudnya qabla ta'limihi, sebelum Allah mengajarkannya, min faraidhiha, berupa fardu-fardunya, fardu-fardunya sholat, wa hukukiha, dan hak-haknya sholat, maksudnya syarat dan rukun sholat. Wal kafu, dan ada pun huruf kaf itu bimakna mislin, maknanya misal, ya seumpama. Wama, sedangkan ada pun lafat atau huruf ma itu masdariyatun, masdariyah, au mausulatun, atau mausulah. Nah, ruku atau sujudnya dibedain. Kalau dalam fikih disebutin sujud lebih rendah daripada ruku. Makanya dulu pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ini saya ulang-ulang biar nggak salah paham ya. Aslinya sholat yang diajarkan secara fikih untuk sholat wajib ya, andai kita nggak bisa berdiri adalah sholat duduk. Tapi sholat duduknya bukan pakai bangku. Ya ini bolak-balik saya omongin. Nah, kita udah sepuh, mungkin sakit dan sebagainya. Mudah-mudahan sih sehat terus sampai mati. Ya, cuman kan kalau langsung mati biasanya orang kaget. Ya, itu orang kok tau mati kemarin sehat. Nah, tapi kalau sakit ya kasihan, serba salah ya. Nah, ini seandainya nih ya ada orang sakit, maka kita tanya dulu, kamu bisa nggak sholat sambil duduk? Kayak gini ya, sila gini ya. Kalau sholat sambil duduk bisa, maka sholatnya sambil duduk. Jadi jangan pakai bangku dulu. Kalau duduknya kagak bisa, duduk begini nggak bisa nih, baru sambil tiduran, rebahan miring. Ya, lambung kanan ada di bawah, nanti menghadap kiblat. Kalau memang rebahan miring kanan kagak bisa, baru kita telentang, begitu. Jadi runtutannya begitu untuk sholat wajib, bukan untuk sholat sunnah. Kalau untuk sholat sunnah silahkan, ya nggak madep kiblat pun nggak apa-apa. Naik motor kalau bapak bisa sambil sholat, sholat boleh. Ya, naik kereta apalagi, naik bis apalagi. Jadi harus dibedakan mana yang sholat wajib, mana yang sholat sunnah. Kecuali ketika ditanya sholat wajib nih, kamu bisa nggak duduk di bawah? Nggak bisa, bisanya duduk pakai bangku. Ya udah deh pakai bangku. Kalau sholat sambil duduk bisa, duduk di bawah bukan pakai bangku. Setar pertamanya tetap duduk di bawah. Kalau duduk tawaruk ya yang biasa kita pakai tuh buat duduk tahiyat awal, tahiyat akhir. Kalau sila ya sila, pakai yang kayak gitu. Pokoknya sebisa mungkin duduk di lantai. Nah kalau sholat ketika kita duduk di lantai, maka sujudnya tetap pakai pala, bukan cuma begini doang. Yang begini doang ruku. Nah ini yang tadi disebutin, bahwa kita harus membedakan antara ruku dengan sujud. Kalau posisinya duduk ya, ini posisinya duduk, maka rukunya cuma sedikit, nanti sujudnya tetap di lantai gitu. Nah beda lagi kalau misalnya duduk di bangku. Kalau di bangku iya, rukunya sedikit doang, nanti sujudnya lebih rendah gitu ya. Itu kalau pakai bangku. Tapi kalau yang normal masih bisa duduk, maka tetap usahain pala kita tetap sujud. Karena inti sholat itu ada pada sujudnya. Paham ya? Nah ini supaya gak gagal paham. Waktu itu pernah kita bahas tuh ya. Kadang saya juga keder sama orang-orang bapak-bapak misalnya nih yang sholat Jumat ya. Sholatnya di bangku, duduk di bangku. Lah kan kita ngeliat, selesai sholat, assalamualaikum, jalan bawa pulang bangkunya. Lah berarti kan bisa berdiri. Kenapa tadi sholatnya pakai bangku? Lah bingung kan? Nah ini lagi-lagi tugas juga, ini tugas. Apa dia kagak ngaji, apa guru ngajinya salah ngajarinnya, apa kurang jelas. Ini bolak-balik saya sampaikan ya. Ya mudah-mudahan sekali lagi kita sehat semua ya. Tapi seandainya kok menowo pas kita udah sepuh nggak bisa sholat sambil berdiri. Nah tanya dulu diri kita nih, kita bisa nggak sholat sambil duduk? Kalau masih bisa duduk, sholatnya sambil duduk. Kalau emang nggak bisa, baru pakai bangku. Lah sekarang jalan ke masjid bawa tongkatnya bisa. Tongkat sekarang sambil pakai bangku tuh ya Bapak Ibu ya. Lah sampai masjid dibikin bangku buat duduk. Lah jalan dari rumah ke masjid bisa.
Di masjid sholatnya duduk lah, kan keder kitanya. Ini yang blow on dia apa kita ini? Bikin model baru, ngikutin kayak di Arab kali ya. Di Arab banyak kayak gitu, di sepuh-sepuh. Dan yang di Arab mah orang-orang di sana musafir semua yang pakai gituan Bapak Ibu. Yang di Mekah di Madinah itu mereka musafir. Ya makailah kemudian tongkat yang bisa dipakai buat duduk. Emang disediain di sana. Nah ini mah dibawa dari rumah, berarti kan niat. Lah pertanyaannya mampu jalan tapi nggak mampu berdiri buat sholat. Padahal berdiri sholat itu tetap wajib. Ya hati-hati, pokoknya jangan salah kaprah. Nah terus yang unik lagi, kan dari kemarin kita ngomongin talak nih, ngomongin cerai, ngomongin keluarga, sampai terakhir tadi tuh kita ngomongin mas kawin. Kok ujung-ujung di ayat 238 Allah ngomongin sholat? Apa nih maknanya nih? Ya, hukum yang tersirat di situ. Ya, seakan-akan Allah itu pengen ngasih tahu kepada kita. Sekalipun kita sibuk ngurusin rumah tangga, sekalipun kita sibuk dalam urusan duniawi, sekalipun kita sibuk ngurus anak cucu, sibuk ngurus istri yang bapak-bapak, ibu-ibu sibuk ngurusin suami, jangan lupa sholat. Lah ini kan terpisah nih sholat nih. Ntar habis ini talak lagi. Jadi dari kemarin kita belajarin talak, belajarin pernikahan, belajarin perceraian ya, belajarin mahar mas kawin, belajarin masa iddah. Tiba-tiba keluar hafizu ala sholawat, jaga sholat kamu. Kok tiba-tiba muncul ayat jaga sholat kamu? Maksudnya apa? Dalam hal apapun kita berada, dalam kesulitan apapun keadaan kita, kondisi kita, jangan sampai lupa sholat. Karena banyak orang dalam pernikahannya lupa sholat. Gimana mau berkah? Ya, sholat ditinggalin, boro-boro sholat jamaah 5 waktu ditinggalin. Gimana hidupnya mau berkah? Gitu. Ya duit sih bisa aja dapat, cuman kan yang mahal itu adalah keberkahannya. Ya, sholat itu bisa membuat kehidupan kita menjadi berkah. Duit walaupun sedikit, kalau berkah enak Bapak Ibu. Punya duit 50.000, 100.000, berkah, enak, dipakai makan enak. Ya, bapak-bapak yang doyan ngopi ngerokok dipakai ngopi ngerokok enak. Tapi kalau duit 200.000, 300.000, kalau nggak berkah ada aja keluarnya kayak air. Ya, kehilangan lah, dompet dicolong orang lah, ya anak sakit lah, macem-macem. Jadi nggak berkah soalnya. Kenapa? Karena ninggalin sholat. Jadi diantara yang membuat keberkahan dalam kehidupan kita adalah sholat. Makanya walaupun ini lagi nyeritain tentang pernikahan, nyeritain perceraian, nyeritain masa indah, menceritakan tentang mahar ya, sampai-sampai Allah harus nyelipin kata-kata supaya kita jangan sampai ninggalin sholat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.